terjepit dalam nostalgia Jepang kuno seperti saya saat ini? Kabar gembira bagi Anda yang mau jalan-jalan ke Jepang. Sekarang, Kokoro no Tomo ada turnya loh. Pokoknya semua tentang jalan-jalan ke Jepang, mulai dari hotel, transportasi, JR Pass, private tour, dan lain-lain bisa diakses di sini. Halo pemirsa, disiplin adalah salah satu kunci keberhasilan. Budaya disiplin terbukti mampu mengantarkan negara Jepang menjadi negara kuat dan modern. Masih dari negeri matahari terbit, Amanda Zevanya mengajak pemirsa melihat keunikan serta serunya budaya yang ada di negeri Sakura. Konnichiwa pemirsa Kokoro no Tomo. Senang banget saya Amanda Zevanya hari ini mau ajak pemirsa untuk jalan-jalan lagi di Jepang. Kokoro no Tomo adalah acara TV pertama di Indonesia yang mengupas mengenai hubungan sehati antara Indonesia dan Jepang. Nah, hari ini saya semangat banget pemirsa karena saya mau ke Harajuku, kiblat fashion anak-anak muda di Jepang. Terus nanti saya juga mau ke menara tertinggi di dunia. Tapi sebelumnya saya udah janjian sama sahabat saya untuk ketemu di Shibuya. Makanya saya mau cari tiket kereta dulu ya pemirsa. Untuk mencapai stasiun Shibuya, Tokyo, Amanda beserta tim Kokoro no Tomo mencoba menggunakan Chikatetsu atau kereta bawah tanah. Tokyo merupakan satu contoh kota yang memiliki pelayanan transportasi publik terbaik di dunia. Dengan predikat sebagai sebuah kota metropolitan yang terpadat di dunia, transportasi publik menjadi mutlak untuk menyokong aktivitas keseharian warga Tokyo dan sekitarnya. Akhirnya Amanda pun sampai di Shibuya untuk menemui seorang sahabat dari Jepang di dekat patung Hachiko yang terkenal di seluruh Jepang. Saat ini, patung Hachiko menjadi tempat titik temu atau meeting point bagi orang-orang yang akan bertemu janji di wilayah Shibuya, seperti yang dilakukan oleh Amanda saat ini. Kawacang! Selamat siang. Konnichiwa! Kawacang, makasih banget udah ngundang aku ke Shibuya. Tapi ngomong-ngomong, ini patung apa sih? これは上野三郎先生という先生の犬で、毎日その先生の帰りをこの渋谷の駅で雨の日も寒い日もどんな日でもここで待ってます。 Oh, so touching. Tapi emang ngomong-ngomong Hachiko ini nungguin senseinya sampai berapa lama sih? 1935年の3月にハチが亡くなるまで10年間ずっとここで待ってました。 Oh, sedih banget ya. Tapi aku tuh memang selalu tersentuh deh sama cerita seekor anjing yang bisa begitu loyal dan setia sama majikannya. この銅像はそれを記念してここに建てられました。 Sebenarnya ini sesuatu yang bisa dipelajari sama manusia banget ya. Anjing aja bisa setia. Masa manusia susah banget sih buat setia? Ya nggak? I want to show you Shibuya. Let's go Shibuya. Oh, let's go. Lewat mana sini? Yes. Oke. Kawacang, ini banyak banget orangnya. そう、ここはスクラブ交差点って言って世界で一番忙しい交差点なの。1000人くらい行き交ってる。 1000 orang. Buset, aku nggak kebayang kalau di Mangga 2 ada 1000 orang nyebrang jalan sekaligus itu kayak apa jadinya? Mangga 2? Oke, let's go. Pemandangan yang mengagumkan ketika begitu banyak orang menyeberang dan lalu lalang di saat lampu merah mulai hijau. Dan saat lampu merah mulai datang, banyak orang yang sudah menunggu. Persimpangan ini terus-menerus ramai dilalui. Tidak diragukan lagi, ini adalah persimpangan tersibuk di dunia. Wah, Kawacang seru banget. Aduh, aku pengen nyebrang lagi rasanya. Tapi ngomong-ngomong, kok orang Jepang taat banget ya sama aturan? これは日本の文化だと思う。日本の文化は3つの概念があって、1つ目は和、2つ目が顔、3つ目が思いやり。その3つの概念でなっている。そのルールがあるから日本人はこうルールを守ってやってるんだと思う。例えばこのスクランブル交差点も誰かがルールを守らなかったらカオスの状態になっちゃうと思う。 Oh iya, bener juga ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba traffic light-nya mati gimana? そういう場合は車が止まって歩行者に道を譲る。 Oh, jadi emang udah jadi budaya ya. 例えば日本の車の免許を取るのはすごく大変で、費用は25万円ぐらいかかるし、時間も1ヶ月ぐらいかかる。すごく大変。 Sebulan 250.000 yen. じゃあ今度は違うところにまた案内するね。Okay? Let's go. Oke. Follow Twitter atau like Facebook Kokoro no Tomo
Karena siapa tahu Anda bisa ikut saya jalan-jalan ke Jepang. Setelah dari sini, Kak Ho-chan akan mengajak Amanda dan juga pemirsa untuk melihat pusat fashionnya remaja Jepang. Tetap di Kokoro no Tomo ya. Belum lengkap perjalanan Amanda ke Jepang jika belum mampir ke Harajuku. Untuk mencapai kawasan ini, Amanda dan Kak Ho-chan menggunakan jasa angkutan umum yaitu kereta api yang ditempuh sekitar 15 menit dari stasiun Shibuya. Kawasan ini terkenal sebagai ibu kota fashion anak muda Jepang. Berbagai macam butik yang menjual pernak-pernik hingga busana merek terkenal ada di sini. Bagi kalangan anak muda Tokyo, Harajuku menjadi tempat di mana mereka dapat berimajinasi dan berekspresi diri tanpa batas. Harajuku pun kini telah menjadi salah satu acuan tren fashion dunia. Di Harajuku ada jajanan populer yang khas dan wajib dicoba pemirsa. Crepe banyak ditemukan terutama di Takeshita Dori. Harga crepe berkisar antara 300 yen hingga 550 yen. Dengan beragam pilihan topping yang tersedia, semakin membuat jajanan ini tidak boleh dilewatkan kalau kita jalan-jalan ke Harajuku. Halo Cang, fashion anak-anak di Harajuku ini unik-unik ya, lucu-lucu deh. じゃあアマンダちゃんも着てみる？ Hontou nih? じゃあ行こっか。 Pemirsa, apa ya jadinya jika gadis Jepang seperti Kak Ho-chan mengenakan kebaya encim Indonesia dan Amanda berdandan ala Harajuku? Penasaran kan? Berhubung saya udah berani menerima tantangannya Kak Ho untuk pakai baju gaya Harajuku, sekarang saya mau tantang balik Kak Ho untuk pakai kebaya khas Indonesia. Berani? Okay, why not? Nah, kita lihat ya. Hai, どう？素敵! ありがとう。じゃあせっかくだからプリクラ取りに行こっか。Let's go! Let's go. It's a national costume. So Indonesia has many kinds of kebaya. It has a Japanese, Balinese. Kurikura adalah foto box. Kurikura ini sangat ngetren di kalangan masyarakat Jepang. Kurikura singkatan dari Purin Tokurabu atau dalam bahasa Inggris Print Club. Masyarakat Jepang selalu mencoba untuk mengabadikan momen-momen dalam hidup mereka. Makanya Kurikura sangat menjamur di Jepang, terutama di daerah anak muda. Amanda dan Kak Ho-chan pun tidak mau ketinggalan untuk mengabadikan persahabatan mereka di Harajuku. Ho-chan, makasih banget ya tadi udah ngundang aku ke Shibuya dan seru-seruan bareng di Harajuku. Arigatou You're gozaimasu. welcome. Hope to see you next time. See you. Bye. Setelah yang satu ini, saya akan ajak pemirsa untuk bertemu sama orang Indonesia yang punya ambisi tinggi untuk jadi pengusaha di Jepang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kokoro no Tomo. 私を掴んだら涙拭いて I want to. Halo pemirsa, ingin ikut terhanyut dalam nostalgia Jepang kuno seperti saya saat ini? Kabar gembira bagi Anda yang mau jalan-jalan ke Jepang. Sekarang, Kokoro no Tomo ada turnya loh. Pokoknya semua tentang jalan-jalan ke Jepang, mulai dari hotel, transportasi, JR Pass, private tour, dan lain-lain bisa diakses di sini. 私を呼んで Pria berambisi kelahiran 31 tahun lalu ini telah 9 tahun menetap di negara Jepang. Pemilik perusahaan online bernama Monoko ini telah banyak menjual produk desainnya secara online.
Ia pun bekerja sama dengan para desainer-desainer berbakat di Jepang. Monogo terus berkembang dan saat ini menargetkan penjualan produk sebesar 100 juta yen per bulan atau 10 miliar per bulan. Ternyata di sini ada orang Indonesia yang berambisi tinggi untuk jadi pengusaha sukses di Jepang. Kita mau temuin orangnya, tapi katanya dia sekarang lagi meeting sama karyawannya. Seperti pepatah bilang, lebih baik menunggu daripada ditunggu. Jadi sabar ya pemirsa, kita tunggu sebentar. At once. So, is it not related or something? Are you sure? The first one is related to payment. No, Nico told me the first one is related to like you don't have. Hai Mas Awan. Oh hai Manda. Hai. Apa kabar? Baik. Dengar-dengar baru habis meeting ya? Iya. Wah, kita nggak ganggu kan ya? Enggak kayaknya sih. Oh aduh, kok kayaknya. Silakan duduk. Oke, makasih Mas Awan. Kalau boleh tahu tadi habis meetingin apa sih? Meeting weekly target meeting. Itu jadi kita review minggu kemarin kita udah ngerjain apa, targetnya tercapai atau enggak. Terus kalau nggak tercapai kenapa. Terus habis itu nentuin target, berarti kalau minggu ini kita harus ngapain lagi gitu. Oh, itu kalau nggak salah namanya Kaizen ya? Iya. Kaizen tuh apa sih, bisa dijelasin Kaizen lebih detail? itu kata lainnya sebenarnya continuous improvement. Oke. Jadi ada konsepnya sebenarnya selalu ada yang bisa diperbaiki gitu. Makanya ini saya adain weekly meeting. Targetnya rolling, misalnya minggu kemarin targetnya nggak tercapai, kenapa, kita analisa. Terus habis itu dia ada feedback balik. Terus habis itu oke, kalau gitu kita harus gini untuk nyetepin target ini, minggu berikutnya ada perbaikan setiap minggunya. Oke. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, ini perusahaan ini udah berapa lama sih? Sudah 2 tahun. 2 tahun. Dan Ya. dari 2 tahun itu udah ada berapa orang karyawan? Sekarang kita bersembilan. Bersembilan. Total, ya. Itu orang Indonesia semua atau orang Jepang semua atau? Campur-campur. Orang Indonesia ada, orang Jepang ada, orang Filipina ada, orang Amerika ada, dulu ada orang Jerman dan ada orang Belanda juga. Itu background-nya beda-beda, gimana mengelolanya ya? Background culture-nya doang beda, tapi yang penting kan komunikasi kan. Jadi kita di sini komunikasinya semua pakai bahasa Inggris meskipun kita ada di Jepang. Tapi budaya kerjanya semua? Budaya kerjanya emang beda-beda, tapi justru itu saya di sini nggak ada peraturan strict harus kayak gini. Saya bebasin mereka mau kerja di mana, mau kerja dari jam berapa sampai jam berapa. Makanya saya semuanya evaluasinya berdasarkan target. Jadi mereka saya kasih target, terserah lo mau ngerjain apaan, mau ngerjainnya kayak gimana. Yang penting targetnya tercapai. Iya. Berarti Mas Awan ini bukan cuma sukses bisa bikin perusahaan di Jepang, tapi juga sukses mengelola karyawan dari background-nya beda-beda ya? Amin, masih belajar. Keren banget. Ke Jepang udah ke Tokyo Skytree belum? Belum. Oh gitu. Mau ke Tokyo Skytree nggak? Mau banget. Kapan kita ke Tokyo Skytree? Sekarang? Boleh? Boleh sekarang? Boleh. Pemirsa, sekarang Mas Awan akan menemani saya lihat kota Tokyo dari Tokyo Skytree. Jadi jangan kemana-mana, Kokoro no Tomo akan segera kembali. Jadi seru banget ya bisnisnya kayak gini. Follow Twitter atau like Facebook Kokoro no Tomo, karena siapa tahu Anda bisa ikut saya jalan-jalan ke Jepang. Tokyo Skytree berada di dekat kuil Kanon, Asakusa. Menara ini telah menjadi infrastruktur tertinggi di negeri matahari terbit ini. Ketinggiannya mencapai 634 meter, sekaligus menjadikannya sebagai menara tertinggi di dunia. Jika pemirsa ingin menikmati indahnya landscape kota Tokyo, cobalah untuk singgah beberapa saat di sini. Oh, jadi ini Tokyo Skytree. Iya, ini Tower Tokyo yang terbaru. Mas Awan itu pertama bisa nyampe ke Tokyo, bisa nyampe ke Jepang, itu gimana sih awalnya ceritanya? Ceritanya saya kesini untuk studi, belajar, ambil master Dalam bidang jurusan? di bidang engineering. Oke. Oh, that's why makanya jadi bikin perusahaan di bidang engineering juga ya, IT engineering gitu ya? Iya. Jadi selesain kuliah di sini terus langsung ini nih buat buka perusahaan itu? Enggak, dulu saya sempat kerja dulu. Saya dulu kerja di NHK dan di Bloomberg. Terus setelah kerja di Bloomberg baru ketemu sama partner saya yang sekarang, terus baru bikin perusahaan. Bagi negara maju ini,
Keberadaan Menara Tokyo Sky Tree bukan hanya sekedar sebuah menara biasa. Menara ini kini menjadi simbol akan masih unggulnya teknologi Jepang, khususnya di bidang konstruksi di wilayah rawan bencana. Mas Awan kan pertama kali datang ke Jepang itu karena beasiswa buat lanjutin sekolah. Berarti tinggal sendiri dong? Iya. Pernah nggak sih ada masa-masa yang kayaknya sulit banget di Jepang dan harus ngejalanin sendiri? Jalani sendiri masa-masa, iya pertama kali datang pasti sulit ya, karena pertama saya nggak bisa bahasanya sama sekali. Oh. Iya. Jadi waktu itu pertama kali datang ke sini, kan di Jepang kan kemana-mana harus public transportation, jadi harus naik kereta. Itu saya selalu kesasar, jadi berhenti di stasiun yang salah, itu yang salah, jadi harusnya berhenti di stasiun yang nomor 3, atau udah sampai stasiun terakhir gitu. Terus? Ya lama-lama sih terbiasa. Lama-lama jadi belajar, nonton TV. Terus harusnya kan saya emang kesini setahun pertama itu emang harusnya sekolah bahasa. Cuman ya emang saya dasar bandel, jadi saya nggak pernah masuk sekolah bahasa. Oh. Jadi belajarnya otodidak aja. Nah, Mas Awan, ini kan kita lagi ngelihat seluruh kota Tokyo dari ketinggian 350 meter. Mas Awan pernah bermimpi nggak sih menguasai seluruh kota ini? Atau mungkin seluruh negeri ini gitu? Cita-cita saya dong. Bukan cuma Jepang doang, Jepang first step. Berikutnya adalah Asia. Whole world. Oh, Asia ya. Asia, habis itu baru the whole world. Oke. Terus apa nih yang dilakukan buat dapetin mimpi itu untuk menguasai Jepang, Asia, and the whole world? Ya saya berusaha merekrut orang-orang terbaik. Itu aja, surround myself with the best people, the best team, and just do the right thing. And this is gonna be yours. I hope. Banyak dari kita berpikir bahwa hidup disiplin itu sulit. Tapi dari Jepang, saya melihat bahwa hidup disiplin mudah dilakukan dan justru membawa banyak dampak positif bagi kemajuan bangsa Jepang. Dan Tokyo Sky Tree menjadi akhir perjalanan kita di episode kali ini. Saya Amanda Zevanya akan membawa pemirsa melihat lebih banyak lagi hal-hal menarik dari Jepang. Jadi jangan lupa saksikan Kokoro no Tomo minggu depan. Sayonara! Jepang, sebuah negara kepulauan di Asia Timur yang tidak hanya dikenal dengan kemajuannya, tetapi negara Jepang juga kaya dengan berbagai kebudayaan. Dan lagi, saat ini perkembangan teknologi di Jepang terus up to date dalam hitungan detik. Namun, sisi tradisionalnya masih terus terjaga hingga saat ini. Memang, Jepang bukan sebagai jamrut khatulistiwa seperti Indonesia, tetapi objek wisata alam di Jepang sangat indah dan menakjubkan. Dengan memiliki 4 musim, yang setiap musimnya selalu saja ada yang menarik untuk dinanti. What the